Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak kalian ya, zodiak Gemini, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. Oke, reading kali ini sifatnya umum sekali, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading mingguan kali ini. Jadi untuk reading kali ini saya akan menggunakan metode past, present, future ya. Jadi sebentar dulu. Oke. Oke, yang pertama ada kartu The Hangman, 6 tongkat, Page of Pentacles, kartu Death, Wheel of Fortune, 3 pedang, 7 tongkat, Queen of Cups, dan terakhir kartunya ini, 5 pedang ya. Oke, sekarang langsung kita lihat energinya satu persatu. Kita mulai dari masa lalu ya. Tadi di sini ada kartu The Hangman. Jadi artinya teman-teman mungkin akhir-akhir ini kamu tuh baru saja memperoleh sebuah sudut pandang yang baru ya, cara berpikir yang baru, perspektif yang berbeda, bisa mengenai apa saja, misalnya mungkin cara berpikir yang baru mengenai seseorang, ya, sudut pandang yang baru mengenai kondisi keluarga, pekerjaan, dan lain-lain ya. Jadi intinya akhir-akhir ini kamu tuh mampu untuk berpikir dengan lebih tenang ya, lebih jernih kembali ya, soalnya ada sebuah cara berpikir baru yang telah kamu dapatkan akhir-akhir ini, perspektif yang berbeda ketika menilai suatu situasi dalam hidupmu masing-masing. Terus di bawahnya ada kartu 6 tongkat yang melambangkan keberhasilan. Jadi ceritanya memang akhir-akhir ini kamu tuh lagi fokus untuk mencapai keberhasilan ya. Ini yang menjadi targetmu akhir-akhir ini ya, fokus utamamu. Misalnya mungkin kamu tuh lagi ingin cepat-cepat menyelesaikan sebuah masalah, lagi ingin mengejar sebuah target tujuan ya, target dalam pekerjaan, keuangan, dan lain-lain ya. Jadi kamu tuh lebih fokus untuk mencapai keberhasilan belakangan ini. Terus bagian lain bisa juga mungkin artinya kamu tuh baru saja, mungkin beberapa dari kalian ya baru saja memperoleh suatu bentuk keberhasilan belakangan ini ya. Terus di bawahnya ada kartu Page of Pentacles. Jadi artinya memang akhir-akhir ini Gemini kamu tuh lagi sibuk sekali untuk belajar ya. Ada suatu hal yang ingin kamu pelajari ulang. Misalnya mungkin lagi ingin mempelajari karakter kepribadian seseorang, mempelajari suatu ilmu pengetahuan, wawasan baru ya, skill baru yang bisa kamu gunakan nantinya ya. Terus bisa juga bagian lain mungkin lagi ingin mempelajari suatu rencana baru. Mungkin dikarenakan kamu tuh lagi ingin menyusun suatu rencana ya. Akan tetapi mungkin belakangan ini kamu tuh lagi mempelajari bagaimana caranya untuk mencapai rencana tersebut, bagaimana caranya untuk melakukan rencana tersebut ya. Ini sudah kamu lakukan akhir-akhir ini, proses belajar ya. Terus kita lihat energi untuk minggu ini. Yang pertama ada kartu Death. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio di sini ya. Kartu Death melambangkan transformasi, perubahan. Jadi ceritanya mungkin dalam minggu ini ada beberapa dari kalian yang ingin melakukan perubahan dalam hidupmu masing-masing ke arah yang lebih baik ya. Tentunya misalnya mungkin perubahan dalam situasi keluarga, perubahan dalam keuangan, pekerjaan, dan lain-lain ya. Ini menjadi fokus utamamu ya. Kamu itu lagi ingin berubah untuk minggu ini. Terus di tengah-tengah ada kartu Wheel of Fortune. Jadi cukup menarik. Soalnya kartu ini juga melambangkan perubahan positif ya, keberuntungan dan perubahan positif. Jadi secara umum untuk minggu ini jelas sekali Gemini ya, kamu tuh lagi cenderung ingin berubah dengan kombinasi kedua kartu ini, melakukan perubahan dalam hidupmu ke arah yang lebih baik. Mungkin dikarenakan kamu tuh baru saja mengalami banyak tekanan, banyak masalah akhir-akhir ini ya. Mungkin masalah-masalah tersebut telah membuat hatimu tuh merasa berat sekali untuk melangkah maju ya. Mungkin di sini mungkin akhir-akhir ini kamu tuh lagi merasa tertekan sekali ya. Mungkin sampai-sampai mungkin merasa stres menghadapi masalah-masalah tersebut ya. Akan tetapi untuk minggu ini kamu tuh cenderung hatinya lagi cenderung ingin melakukan perubahan ya, perubahan untuk memperbaiki semua masalah tersebut. Bisa juga mungkin perubahan untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Mungkin ada suatu tujuan ataupun impian yang ingin kamu kejar dalam minggu ini ya. Dengan kombinasi kedua kartu ini jelas sekali kamu tuh lagi cenderung ingin berubah ya. Artinya begitu, berubah ke arah yang lebih baik. Terus bagian lain mungkin ada beberapa dari kamu juga akan menikmati keberuntungan dengan kartu Wheel of Fortune ini ya, keberuntungan dan perubahan positif.
Oke, terus di bawahnya ada kartu 3 pedang, ya, yang melambangkan perasaan kecewa dan frustasi. Jadi artinya mungkin beberapa dari kalian masih merasa frustasi berat untuk minggu ini. Ada semacam faktor kekecewaan yang telah terjadi akhir-akhir ini. Mungkin energinya masih ke bawah untuk minggu ini, ya. Di sini kamu tuh mudah untuk merasa frustasi. Misalnya mungkin kecewa dengan seseorang, frustasi mengenai kondisi pekerjaan dan lain-lain, ya. Jadi kalau bisa hadapi semuanya dengan lebih sabar, ya. Terus kita lihat energi di masa mendatang mungkin akan terjadi seminggu atau 2 minggu ke depan. Yang pertama ada kartu 7 tongkat. Jadi jelas sekali artinya mungkin dalam waktu dekat kamu tuh cenderung ingin bertahan dan berjuang. Bertahan dari semua kondisi yang serba sulit, ya. Berjuang untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Ini yang kamu perjuangkan, ya. Mungkin ada suatu hal yang ingin kamu perjuangkan, teman-teman. Terus di sini aku lihat mungkin kamu tuh lebih menggunakan intuisimu dengan cukup baik, ya. Queen of Cups. Jadi jelas sekali mungkin kamu tuh mampu untuk mendengarkan feeling dan intuisi ketika ingin melakukan sesuatu hal, ya. Mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, Cancer. Oke. Terus terakhir ada kartu 5 pedang yang melambangkan kesulitan kecil. Jadi artinya mungkin dalam waktu dekat masih ada kesulitan-kesulitan kecil yang masih akan dihadapi, ya, teman-teman. Jadi misalnya mungkin kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan dalam kondisi keluarga dan lain-lain, ya. Akan tetapi di sini kamu tuh mampu untuk selalu berjuang dan bertahan walaupun memang ada semacam kesulitan kecil yang akan terjadi di tengah jalan, ya. Jadi kalau bisa selalu bersabar dan hati-hati, ya. Oke, sekarang kita langsung klarifikasi seluruh kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Jadi sebentar, ya. Oke, yang pertama ada kartu Queen of Cups, Judgment, 4 pedang, kartu Strength, The Emperor, 4 koin, 5 cawan, 9 pedang, dan terakhir kartunya ini, Page of Pentacles. Jadi Page of Pentacles muncul 2 kali di sini, ya. Oke, sekarang kita lihat artinya satu persatu. Kita mulai lagi dari masa lalu, ya. Tadi di sini ada kartu The Hangman, diklarifikasi dengan kartu Queen of Cups. Jadi artinya memang akhir-akhir ini kamu tuh lagi ini, ya, lagi mencari sebuah sudut pandang yang baru dengan kartu The Hangman, ya, mencari sudut pandang yang baru, perspektif yang baru, ya, cara berpikir yang baru mengenai apapun juga. Di sini kamu tuh lebih menggunakan intuisimu, intuisi ketika ingin menilai keadaan yang sedang kamu hadapi, menilai situasi yang sedang kamu alami, ya. Jadi di sini kamu tuh mampu menggunakan intuisi ketika ingin melakukan keputusan yang penting. Oke, akhir-akhir ini. Terus di bawahnya ada kartu 6 tongkat dan kartu Judgment. Jadi artinya memang akhir-akhir ini ada sebuah keputusan baru yang telah kamu perbuat, teman-teman, ya, Judgment. Mungkin keputusan tersebut untuk mengejar keberhasilan yang kamu inginkan. Ini yang kamu cari, ya, 6 tongkat ini, keberhasilan. Jadi ada sebuah keputusan yang telah kamu ambil untuk mengejar impianmu, untuk mengejar keberhasilan yang sedang kamu inginkan akhir-akhir ini, ya. Terus di bawahnya ada kartu Page of Pentacles dan kartu 4 pedang. Jadi artinya memang akhir-akhir ini kamu tuh lagi ingin belajar banyak, ya, Page of Pentacles. Ada suatu hal yang ingin kamu pelajari terlebih dahulu, ya. Soalnya kenapa? Soalnya kamu tuh lagi butuh waktu yang cukup lama. 4 pedang ini, ya, butuh waktu yang lama ketika ingin berbuat suatu tindakan dan keputusan penting, ya. Soalnya mungkin ada suatu hal yang ingin kamu pelajari terlebih dahulu. Mungkin dikarenakan banyak faktor ketidakpastian yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi kamu cenderung ingin belajar, ya, menguasai suatu bidang tertentu, mempelajari kondisi yang sedang kamu hadapi agar lebih tenang kembali ketika mengambil keputusan, ya. Oke, akhir-akhir ini. Terus kita lihat energi untuk minggu ini, ya. Yang pertama ada kartu Death dan kartu Strength. Jadi artinya memang dalam minggu ini ada suatu bentuk perubahan yang ingin kamu lakukan, teman-teman, kartu Death ini. Dan kamu tuh mampu untuk melakukannya dengan sangat sabar. Kartu Strength, ya, mempergunakan kesabaran ketika ingin melakukan perubahan dalam minggu ini, ya, perubahan yang ke arah yang lebih baik tentunya. Terus di tengah-tengah ada kartu Wheel of Fortune, diklarifikasi dengan kartu The Emperor, ya. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries di sini, ya.
Kartu di Emperor melambangkan suatu kendali. Jadi jelas sekali untuk minggu ini secara umum kamu tuh lagi ingin mengendalikan perubahan dalam hidupmu, ya. Ini yang kamu cari di Wheel of Fortune. Kamu tuh lagi butuh keberuntungan dan perubahan positif. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mengendalikan situasi yang sedang kamu hadapi secara perlahan-lahan ke arah yang lebih baik, ya. Misalnya mungkin lagi ingin menyelesaikan masalah agar situasinya lebih terkendali, lebih tenang kembali, ya. Terus di bawahnya ada kartu 3 pedang dan kartu 4 koin. Jadi ceritanya mungkin beberapa dari kamu masih menunggu suatu berita yang sangat penting, 4 koin ini, ya. Misalnya mungkin lagi menunggu berita dari seseorang, menunggu berita mengenai pekerjaan dan lain-lain. Akan tetapi mungkin ceritanya nantinya kamu tuh lagi merasa frustasi, ya. 3 pedang ini frustasi ketika menantikan berita tersebut. Ya, jadi bagi kalian yang sedang menantikan suatu berita penting untuk minggu ini, ya, perlu untuk lebih bersabar, ya. Kartu strength tadi, gunakan kesabaran yang ada dalam dirimu ketika menghadapi perubahan, ketika ingin melakukan perubahan, ya, ketika sedang menantikan sebuah berita yang penting, ya, dalam minggu ini. Terus kita lihat energi di masa mendatang. Yang pertama ada kartu 7 tongkat dan kartu 5 cawan. Jadi jelas sekali mungkin dalam waktu dekat masih ada kesedihan dalam hatimu, teman-teman. 5 cawan ini, ya. Mungkin kamu tuh masih kepikiran dengan masa lalu, masalah-masalah yang telah terjadi belakangan ini. Akan tetapi aku lihat di sini kamu tuh mampu untuk berjuang dan bertahan. Ya, bertahan, berjuang, ya, berjuang dari semua bentuk kesedihan yang telah terjadi akhir-akhir ini, ya. Terus di bawahnya ada kartu Queen of Cups dan kartu 9 pedang. Jadi jelas sekali memang ada suatu bentuk pikiran, ya, yang sedang kamu pikirkan. Kamu tuh lagi banyak pikiran, teman-teman, dalam waktu dekat nanti. 9 pedang, ya. Dan semua pikiran-pikiran tersebut nantinya akan membuat kamu terlalu emosional, ya. Queen of Cups, mungkin nantinya perasaan kamu tuh kurang stabil, gampang naik turun. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin banyak pikiran 9 pedang ini, ya. Jadi memang perlu untuk selalu bersabar, ya. Terus terakhir ada kartu 5 pedang dan kartu Page of Pentacles. Jadi mungkin masih ada beberapa dari kalian yang cenderung ingin belajar, ya, masih ingin belajar Page of Pentacles, ya, dalam waktu dekat nanti. Mungkin nantinya kamu tuh bakalan menghadapi kesulitan-kesulitan kecil ketika mempelajari hal-hal tersebut, ya. Jadi memang perlu untuk berhati-hati, ya. Oke, jadi secara umum dengan kartu Wheel of Fortune yang ada di tengah-tengah, mungkin nantinya dalam minggu ini mungkin kamu tuh lagi cenderung melakukan perubahan dalam hidup kalian ke arah yang lebih baik, ya. Di sini dengan cara apa? Dengan cara mengendalikan situasi di Emperor, ya. Bagi yang lain memang kamu tuh lagi menantikan berita yang sangat penting, ya, 4 koin. Akan tetapi memang dalam hati kamu tuh mudah merasa frustasi ketika menantikan berita tersebut, ya. Jadi perlu untuk selalu mengendalikan diri, ya, di Emperor, ya, mengendalikan situasi yang sedang kamu alami ke arah yang lebih baik lagi, ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Terima kasih sudah nonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.